Salam saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Hari ini saya ada di rumah Pak Pawiro Tumpo. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang kesaksian beliau yang luar biasa. Perjumpaannya dengan Tuhan, mengalami banyak tanda sehingga beliau akhirnya menjadi seorang percaya, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita akan ngobrol, bincang-bincang, biarlah kesaksian ini memberkati saudara sekalian. Amin. Salam Pak Pawiro Tumpo. Jadi saya tertarik dengan kesaksiannya dulu ketika awal-awal belum mengenal Tuhan, dan sekarang sudah mengenal Tuhan dan sudah bernaung di dalam satu gereja. Yang saya ingin mengetahui yaitu seperti apa Pak Pawiro Tumpo dulu ketika hidupnya belum mengenal Tuhan. Bisa ceritakan sedikit kesaksian ketika Tuhan memberikan pelajaran untuk mengenal tentang Tuhan Yesus. Silakan Pak Wiro, cerita singkat saja. Ya, terima kasih. Awal-awal pertobatannya. Ya, terima kasih. Gini, sebelum saya terima Tuhan, ya, mula-mulanya saya kan berguru pada orang tua. Oh iya, berguru. Bernama cara Jawanya dukun lah. Iya, berguru kepada dukun. Terus saya setiap malam itu minta ilmu. Mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Ya. Supaya punya kuasa. Gitu. Lah, selanjutnya gini. Saya malam-malam di sinauni ilmu itu. Oh, dipelajari. Ya, diajarin, ya. Yaitu supaya punya ilmu. Iya, gitu. Lah, terus itu malam, siangnya saya merenung-renungkan. Loh, kok gini ya? Saya ketakutan kalau saya tidak sakti atau tidak berani, saya nanti diinjak-injak pada orang lain. Iya. Nah, terus saya ini diulang. Pada akhirnya saya gini, iya, minta ilmu pada orang tua. Ya, ilmu, pelajari ilmu nih. Ya, pelajari ilmu, terus dari orang tua yang sakti. Ya, gitu. Nah, terus saya ini gini. Nah, iya. Disuruh berpuasa. Berpuasa pertama. Saya ini Senin Kemis. Ya, Senin Kemis. Senin Kemis. Terus saya ini disuruh disuruh Senin Kemis, disuruh undur-undur. Undur-undur itu gini. Apa itu undur-undur? Undur itu gini. Pertama makan 70-an ya. 7 bulan gini. 7 swab. Ya, 7 swab. Tinggal saya swab ngebleng 3 malam. Penuh. Ya. 3 malam 3 hari di kamar. Itu tidak bisa melihat matahari, tidak bisa melihat. Oh, tidak boleh melihat matahari. Tidak boleh, ya. Nyepi. Ya, nyepi itu. Nah, terus selanjutnya gini. Terus saya ini ilmu terus saya minta terus pada orang tua. Pelajari itu. Ya, pelajari terus. Akhirnya saya dapat ilmu. Memperoleh ilmu. Ya, memperoleh ilmu. Ilmu apa itu? Bisa apa? Ya, itu gini. Ilmu itu untuk memikat istri bisa. Memikat istri, pelet. Bisa, ya, pelet. Ya, itu seperti bisa, pelet ya. lah. Ya, pengasian. Ya. Terus untuk bela diri. Oh, bela diri juga. Kebal. Ya, kebal. Ya, itu. Terus saya ini lama-lama. Sebentar. Jadi setiap ilmu ini ada ritualnya, tirakatnya. Iya, ada. Iya, ada. Selesai itu terus saya ini gini. Disuruh puasa-puasa sudah. Mandi kembang setaman itu. Oh, mandi kembang setaman. Sehari berapa kali? Semalam setiap jam 7. Oh, setiap malam, setiap tengah malam. Iya, itu setiap Jumat. Setiap malam Jumat. Iya, itu 7 Jumat. Sudah itu. Itu tuh untuk mencari ilmu apa itu? Mempelajari ilmu apa itu? Itu harus gagalannya. Oh, ilmu semuanya, dasarnya itu. Iya. Sudah itu terus saya disuruh mandi di
sumber, 7 sumber. 7 sumber, 7 Iya. sumur. Kalau Iya. kalau orang Iya. Jawa Tengah 7 sumur. Iya, itu 7 setiap malam Jumat. Iya, setiap malam Jumat Iya. suruh mandi. Iya, mandi jam 12. Ya. Oh, dari mandi dari 7 air sumber itu tadi. Iya. Nah. Tuh, selesai itu terus saya ini mandi di tempuran sungai 7. Di tempuran sungai itu maksudnya apa? Di Kali Kedung. yang tempok. Oh, Ya, suruh gitu. mandi di antara pertemuan kali. Iya, Oh, itu. berapa kali? 7 Jumat lagi. Oh, Setiap 7 Jumat kali. Ya. Selesai itu terus saya ini ya benar-benar saya lakukan. Diniatin Diniati ya gitu. supaya punya ilmu. Ya gitu. Terus Nah, terus saya ini lama-lama kelamaan terus ketemu ya. Ketemu ilmu yang sekiranya agak kuat lagi. oh, ketemu ilmu ya, pengen cari ilmu yang lebih kuat lagi. Ya. Terus Saya caranya berdiri di tangga. Di tangga itu ditaruh di ini loh. ditaruh di rumah kaca. Enggak, di tembok. Oh, berdiri Saya di gitu, tangga ya. di tembok. Ya, gitu. Itu 3 malam 3 hari. Lu berdirinya tuh Gini. berapa kali sekali atau berdiri terus? Sekali. 3 malam 3 hari. Berapa jam? Selama 3 hari. Oh, selama 3 hari 3 berdiri. hari 3 jam ya. Iya. Kaki saya ini sampai membengkak. Terus sudah itu Duduk. Jadi terakhir untuk lebih punya ilmu yang lebih Lebih kuat tinggi. lagi berdiri Ya. di tangga, Iya. di tangga yang disandarkan ke tembok 3 ya, hari, 3 malam, 3 saudara. malam, iya. Terus hasilnya Seusai itu terus saya ini ketemu hamba Tuhan. Ketemu hamba Tuhan ketemu hamba Tuhan. di tempatnya itu, di tempatnya guru saya. Oh, di tempat gurunya, Iya, guru saya itu. guru spiritualnya. Iya, Ketemu di situ. Terus Iya. apa yang dilihat di situ? gini. Hambatan itu gini. Kalau mau didoani, mau enggak? Mau katanya mau. Nah, saya gini. Punya pendapat gini. Lah iya. Guru saya gitu tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Padahal itu Yang sakit siapa itu? yang sakit istrinya. Oh, jadi istrinya guru Iya, jenengan itu iya, sakit. Pendarahan. Sakit pendarahan. Pendarahan, iya. Oh, gurunya sendiri nggak bisa nyembuhkan, Nggak terus bisa itu sembuh. ada pendeta. Kira-kira Iya. pendeta datang itu memang kebetulan dia penginjilan apa diundang? Itu memang ke penginjilan. Oh, pada kebetulan ada penginjilan di situ. Penginjilan, iya. Pada akhirnya gitu. Terus dilayani? Iya, dilayani, didoani sama pendeta itu. Pada akhirnya ibu itu tadi sembuh. Sembuh. Oh, jadi Nah, saya kan gini. ya, jadi istrinya guru jenengan, Ya. guru spiritual itu tadi, Mbah Dukun tadi, Tidak bisa menyembuhkan. tidak bisa menyembuhkan istrinya Iya, pendarahan, iya. dan kebetulan ada hamba Tuhan yang Iya. mendoakan terus sembuh. Sembuh. Terus titik tolaknya jenengan untuk dapat melihat ini apa peristiwa ini? Ya gini. Iya. Saya ini percuma. Percuma apa? Saya istilahnya direwangi dengan kemis, direwangi puasa apapun tidak bisa menyembuhkan orang yang berjalan itu tadi. Iya. Walaupun jenengan itu ngelakoni suatu tirakat ritual yang berat, Berat. toh nggak bisa nyembuhin orang gitu. Iya. Jadi di situ titik tolak jenengan ada perenungan gitu. Ya, iya. Penasaran siapa Penasaran, Tuhannya ya. hamba Tuhan ini gitu. Iya, gitu. Nah, Terus gini, selanjutnya begini. Lah iya. Saya ikutin guru saya itu, saya ikutin kok tidak bisa menyembuhkan orang istrinya sendiri sakit berdarah, tidak bisa menyembuhkan apalagi saya. oh luar Ya, biasa. gitu. Jadi saudara Pak Pawiro ini menyadari ketika ia melihat gurunya sendiri, dia mencari kuasa ilmu dengan melakukan ritual-ritual yang sangat berat sekalipun. Ya. Dia melihat dengan mata sendiri, dia mengalami Ya. bahwa gurunya yang dia ikuti itu ternyata nggak bisa menyembuhkan Ya, istrinya yang pendarahan. Dan dia ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan dan istrinya itu sembuh. Maka ini menjadi titik tolak untuk ia memperoleh pencerahan. Oh ternyata usaha saya selama ini untuk mencari
kuasa untuk mencari ilmu ternyata sia-sia. Jadi saudara, ceritanya ini Pak Pawirotumpo itu dulu pengen berilmu. Jadi dia belajar dari dukun-dukun yang dianggap berilmu, punya kemampuan khusus. Dan beliau juga tujuannya bisa mempunyai ilmu, bisa menolong orang, bisa dihargai orang. Tetapi di tengah perjalanan beliau mengalami suatu peristiwa di mana gurunya sendiri yang dia idolakan, yang dia anggap menjadi guru yang bisa menolong dia untuk memperoleh ilmu, yaitu dengan berbagai ritual yang harus dijalani. Ternyata di situ dinyatakan bahwa gurunya sendiri yang dianggap punya kuasa, punya ilmu, nggak bisa menolong istrinya. Jadi akhirnya di situ ada hamba Tuhan mendoakan. Jadi titik tolaknya pertobatan Pak Pawirotumpo seperti apa ketika habis melihat pengalaman itu? Itu gini, setiap waktu itu saya renungkan, lah iya toh. Seandainya aku guru nenggone guruku dhewe rasa nyembune ibuke istrine. Ya, apa tak nurut kula ngoten. Nah, gini, saudara, ini Pak Pawiro pakai bahasa Jawa. Lah, bagaimana sih saya berguru sama orang yang saya anggap punya ilmu tetapi dia tidak bisa menolong istrinya? Sia-sia saya berguru kepada gurunya, katanya begitu. Jadi pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Teruskan. Terus gini, pada akhirnya saya terus gini, Tuhan ini, Bapak bilang itu apa ya? Kok bisa dapat menyembuhkan? Hanya tumpang tangan aja, kok bisa sembuh gitu. Amin. Jadi Ya. Pak Pawiro ini ada perenungan dalam hatinya. Ya. Tuhannya, hamba Tuhan ini siapa? Kok dia hanya pakai tumpang tangan saja sembuh, padahal dia untuk melakukan suatu ritual menolong orang itu hanya banyak sekali ritual begitu ya. Ya, Jadi hamba Tuhan ini hanya berdoa menumpangkan tangan dan sembuh. Dia penasaran Tuhannya orang hamba Tuhan ini siapa. Terus selanjutnya Pak Prawiro. Terus gini, pada akhirnya saya terus tidak jadi ikut itulah. Oh, berhenti. Dia tidak lagi meneruskan. Iya. Pada akhirnya bapak guru saya ini pada akhirnya ikut Pak Pendeta. Oh, akhirnya bertobat. Oh, ya. Jadi guru jenengan akhirnya bertobat melalui peristiwa itu, bertobat, terima Yesus. Ya. Terus keselamatan pintu keselamatan Pak Pawirotumpo sendiri ceritanya seperti apa? Singkat saja. Gini. Ketika pertobatan terjadi. Pertobatan terjadi setelah peristiwa itu. Ya, lalu itu ilmu-ilmu sudah saya buang. Ada komitmen untuk membuang semua ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Iya. Amin. Saya terus melanjutkan, saya itu mengikuti Bapak Pendeta itu tadi. Oh, jenengan ngambil keputusan untuk mengikuti hamba Tuhan itu. Iya. Jadi terus akhirnya terima Yesusnya seperti apa? Ya itu, terima Yesus seperti pertobatan itu tadi. Oh, ketika jenengan ikut hamba Tuhan itu langsung bertobat terima Yesus begitu? Iya. Oh, puji Tuhan. Dulu itu gini, saya ini merokok ya, merokok itu setiap saya jimat saja membawa itu loh, tembakau sama kertasnya itu, pasti itu. Kalau belum tidur, belum saya lepas kantong saya ini. Selama saya ikut Tuhan, pada akhirnya saya sudah tidak merokok lagi. Puji Tuhan. Jadi ketika dulu nggak kenal Tuhan, memiliki gaya hidup yang tidak berkenan, sekarang ikut Tuhan, tahu kebenaran, harus berubah. Jadi semua yang tidak berkenan harus ditinggalkan, begitu kira-kira. Sebab gini, sebab belanja tidak mengenyangkan buat apa. Iya. Jadi saya lepas itu, saya sudah tidak merokok itu pasti. Saya sudah mulai lepas dari perkara-perkara yang tidak berkenan. Ya itu. Jadi Pak Pawirotumpo ini pertobatannya sekitar tahun berapa, Pak? Mulai saya ikut Tuhan itu tahun 85. Tahun 1885. 1985 itu terima Yesus. Terima Yesus. Jadi sampai sekarang yaitu selalu mengiring Yesus.
Terus akibat pertobatan Pak Pawirotumpo itu seperti apa? Istri kemudian ya, itu terus, sudah menikah. Ya sudah. Nah, terus menikah. istri ikut. Terus gini, saya tidak mengajak istri saya, tidak. Terus Akhirnya istri saya tahu. Loh, ini kok dulu kan mas gitu ya. Masnya kok terus ikut Tuhan terus. Dulu tidak mau istri saya. oh dulu jenengan istrinya panggil Mas. Iya. Oh Mas tahu. Pak Wiro kok enggak? Iya. Kok sekarang beda? Iya. Kok sekarang kayaknya Nah, apa? Tanda yang kira-kira dicurigai apa? Sudah mulai tahu nggak ke gereja gitu apa gimana? gini, kok tambah setia gitu loh. Tambah setia sama Tambah istri? setia. Enggak gitu. Tambah setia kok setiap minggu ke gereja gitu loh. Oh sudah mulai tahu Iya, jenengan ke gereja. Terus Pada responnya? Pada akhirnya gini, waktu Natal ya, saya kan ini numpang mobil. Numpang mobil. Pada akhirnya saya tidak mengajak, pada akhirnya istri saya ikut Pak mobil akhirnya. Oh ikut mau Natalan. Sejak Nah, itu mulai itu belajar. ya, gitu. Belajar mengenal Ya, Tuhan dan ke mengenal gereja. Tuhan. Akhirnya terima Yesus gitu. Ya. Terus itu punya anak, sudah punya anak belum? Sudah. Anaknya umur berapa? Enggak. Mulai anak saya ikut itu saya sudah ikut. Istri saya sudah ikut, jadi anak saya sudah besar ikut. Oh gitu. Iya, tidak acak-acak enggak lah. Oh, apakah itu anaknya umur berapa? Ya enggak tahu ya. Umur 85 ya? Berapa? Ya. Tapi saya tumpang tangan. Oh pernah berdoakan? Mendoakan? Iya, pernah, ya. Terus seperti apa? Soalnya gini, saya kan sebagai orang tua, Ya. kan supaya anak saya ini tidak terlantar Ya. masalah Ya. atau apapun. Saya doakan, pada akhirnya dia tergerak hatinya ikut. Akhirnya anak ikut, Iya, mau ke ikut. gereja. Ya. Terus orang tua saya ya gitu, mertua saya pada akhirnya ikut. Oh mertua juga puji Ya. Tuhan, Adik terima saya, Yesus. Ya adik saya juga gitu. Adik saya juga ikut, Iya. oh puji Tuhan. Iya. Jadi jenengan ketika bertobat itu juga membawa jiwa Membawa jiwa ya. kepada Tuhan. Iya. Oh luar biasa. Iya. Jadi sekarang saat ini jenengan ada di Ngrandon ini sebagai orang Kristen minoritas Pak ya. Iya, Jadi minoritas responnya masyarakat setempat gimana Pak? Mulai melihat apa namanya perbedaan atau gimana? Oh, nah kalau lihat di sini itu baik kok, baik. Ya. Walaupun berbeda-beda agama tapi baik semua. Tidak Ya. ada yang menyala, tidak ada. Iya. Oh jadi di Nah, Dusun Ngrandon. Ini Pak Pawirotumpo ini warga Dusun Ngrandon, Kecamatan Cepoko Pak ya? Kecamatan Rambe. Ya. Jadi Pak Wiro ini di sini adalah minoritas karena dulu dia tidak mengenal Tuhan dari kepercayaan yaitu yang lain, tetapi ketika ia mengalami pengalaman yang luar biasa yang membuat dia itu yaitu mengalami suatu pola pikir sehingga ia mendorong untuk hatinya untuk mengenal siapa Tuhannya, hamba Tuhan tadi yang dia jumpai, dan ternyata itu membawa dia untuk mengenal siapa Yesus Kristus dan keselamatan sudah masuk dalam rumah tangga ini Pak ya, puji Tuhan. Jadi karena karya keselamatan Tuhan Yesus yang sudah dialami oleh Bapak Pawirotumpo ini, beliau merasa ingin yaitu menyenangkan hati Tuhan, hati Tuhan. Jadi ketika Natal beliau ini selalu mengadakan di tempat ini, yaitu Natalan bersama, mengundang tetangga, yaitu kanan kiri yang tidak mengenal Tuhan. Beliau ingin yaitu membagikan berkat, yaitu ingin mengajak setiap orang supaya melalui Natal di dalam keluarganya yang diadakan di kampung ini boleh senantiasa menjadi suatu karya Allah untuk menarik jiwa-jiwa supaya orang juga diteramatkan ya Pak Prawiro. Jadi seperti apa itu? Singkatnya, kerinduan Bapak selalu untuk menjadi berkat, untuk mengadakan perayaan Natal keluarga ini nggak biasa Pak ya. Biasanya kan gereja, ini seperti jenengan nggak biasa. Itu yang memunculkan ide
untuk mengadakan Natal keluarga mengundang kanan kiri itu seperti apa? Dasarnya memiliki pikiran ide seperti itu, Pak? Dasar saya gini, selama 1 tahun, iya, dalam 1 saya tahun ini diberkati oleh Tuhan. Iya. Berapa jumlahnya tidak tahu, tetapi Iya. kami merasa diberkati oleh Tuhan. Iya. Nah, waktu Natal itu saya mengundang sanak saudara tetangga-tetangga kami ini supaya mengikat persatuan dan kesatuan. Mengikat persatuan. Gimana dasarnya motivasinya muncul untuk mengadakan Natal keluarga ini, Pak? Dasarnya motivasinya apa? Kerinduannya kepada Tuhan untuk membalas atau seperti apa? Gini, jadi kalau bagi saya gini, berkat itu kalau ada berkat jangan dimakan sendiri. Jadi ya, berkat yang dari Tuhan bukan untuk diri sendiri. Ya buat tetangga-tangga, ya, buat orang lain juga. Ya, orang juga. Sebab gini, saya kan itu kan kasih ya. Iya. Kasih. Tuhan mengajar kasih. Nah, kasih mengajar kasih. Gini, kasih selamamu, kasih musuh walaupun dimusuhi tetap mengasihi. Iya. Gitu. Jadi gini, seandainya ada tetangga kami ini ada yang tidak benar, tidak maksud saya gini, ada yang mau membenci temannya, kalau saya ada, saya mendamaikan. Jadi saya ini sebagai pendamai lah. Ya, sebagai terang. Nah, gitu. Jadi jangan kok ada masalah malah diujung-ujungi kan tidak ya, itu. Karena masalah terus sama tetangga jadi konflik, permusuhan. Saya tidak senang seperti itu. Saya ini cuma mendamaikan saja. Ada 2 orang yang seperti itu saya temui, saya damaikan, sudah itu, janganlah saling membenci gitu. Iya, mulai belajar untuk menjadi saksi ya. Untuk senantiasa untuk memperdamaikan tetangga yang punya konflik. Jadi terus tadi dasarnya untuk merayakan Natal keluarga ini apa? Kerinduan seperti apa? Membalas kasih Tuhan atau seperti apa? Membalas kasih Tuhan. Sebab gini ya, dulu saya belum begitu mendalam gini. Saya waktu Natalan, saya kan ini tendanya itu kan pakai layar. Oh, layar terpal biasa. Pasang pertama kali mau mengadakan pakai layar terpal biasa terus. Tapi lain kepada kehendak Tuhan. Mosok diberkati sak ngono kene mosok nganggo kamulyan Tuhan wae kok lemah terpal kayak ngono. Amin. Jadi begini saudara. Jadi kerinduan tahun pertama ini yang merayakan Natal ini dengan terpal seadanya. Tetapi ada peristiwa yang membuat dia itu sadar, loh semuanya ini untuk Tuhan kok eman-eman, kok maksudnya kok tidak mau berkorban gitu loh. Ya, sederhana padahal ini kan hajat Yesus Raja di atas segala raja. Itu peristiwanya seperti apa Pak Wirotumpo? Kejadian seperti apa? Gini, di waktu itu sore jadi malam hujan. Oh, hujan. Iya, hujan. Lah seterpal dibentangkan hujan, hujan deras. Hujan deras. Lalu disertai angin enggak? Ya, angin. Terus airnya itu tidak bisa lepas dari air itu tadi, pada akhirnya roboh. Ya, itu. Akhirnya terpalnya roboh. Ya. Terus apa yang Bapak dapat dari pelajaran itu? Ya gini. Saya gini. Oh iya, aku sadar. Saya sadar. Tuhan buat saya ini berapa juta saja kok sampai mereka Tuhan kok hanya ayat saja. Terus saya kata-kata terima kasih. Terima mau kasih kok nggak mau. Oh sudah terima kok nggak mau ngasih. Ya, gitu. Jadi Tuhan sudah setia sepanjang tahun memberkati. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Nah ini hajatannya Tuhan Natal kok hitung-hitungan. Natal kok cuma diriin terpal doang. Jadi Tuhan memberikan pelajaran bahwa untuk Tuhan kok kita hitung-hitungan. Begitu ya artinya Pak ya. Terus? Ya itu. Terus saya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gini. Kesimpulannya setiap saya Natal. Saya ya itu cari kacang itu. Oh sekarang 350
kacang satu. Untuk mengundang tetangga-tetangga sekitar ini, berapa diundang? 150. Oh, luar biasa. 150. Itu Ya. maaf, itu semua itu disediakan konsumsi, Pak? Iya, Oh, semua. puji Tuhan. Pernah ini bukan sombong, enggak sombong. Pernah saya potongkan kambing. Oh, pernah, Pak? Pernah. Sampai seperti Pernah. itu? Iya. Saya lega-leganya saya dibantu Tuhan itu tadi. Terus sampai Tapi intinya bukan menyenangkan manusia, Pak, ya? Enggak. Tapi supaya Enggak. mereka Iya. memberikan suatu ada pesan Natal, ya? Ada Iya, kesan iya. dari Natal, Pak, ya? Iya. 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 Lalu ada lagi ini, daripada jerih payah saya pesankan itu loh, ayam bakar. Oh, iya. 150, iya. Oh, Saya pesan pesankan, nasi bok. Iya. Satu. Itu sudah kemarin udah berjalan berapa tahun, Pak? Loh, sudah lama itu. Udah lama Sudah sekali? lama, iya. Hampir tiap tahun berarti? Iya. Oh, puji Setiap Tuhan. tahun. Jadi Bapak Pak Wirotumpo ini hampir setiap tahun itu merayakan Natal keluarga, bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Dia ingin membalas untuk menyenangkan Tuhan supaya orang yang hadir diundang itu juga yaitu dapat mengenal siapa Yesus. Ya, ini suatu kesaksian luar biasa, Pak, ya. Nggak semua orang punya keinginan seperti ini. Jadi terus akhirnya ini menjadi suatu rutinitas, Pak, ya. Bukan rutinitas, tetapi memang ingin membalas setiap tahunnya, begitu, Pak, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Jadi Iya. selama menjadi seorang Kristen, seorang percaya, tentu berbeda sebelum dulu tidak mengenal Tuhan. Iya. Kira-kira apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak alami? Perbedaan seperti apa? Gini, sebelum kami ikut Tuhan, saya Iya. kan seolah-olah itu seperti keras. Keras, selalu keras, ya, kepala, artinya iya. keras. Tapi setelah kami terima Tuhan, Diubahkan. Iya, diubahkan Hatinya, ya. Iya, saya dapat merendahkan hati. Puji Tuhan. Merendahkan hati. Jadi maka lainlah pada yang lain. Jadi saya ini pendamai, saya ini tidak istilah seperti dulu. Oh ya, sekarang menjadi Iya. pendamai di Iya. antara tetangga, Iya. ya, di antara Iya. kanan kiri, ya. Iya. Terus apa yang Bapak alami lagi, rasakan di dalam keberadaan menjadi seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan? Gini, sewaktu-waktu saya minta pada Tuhan, Tuhan selalu menggandeng tangan, selalu Tuhan memberkati. Maka kami bisa bisa memberkati pada orang lain juga. Jadi dapat berkat bukan saya sendiri yang terima berkat, tapi bisa mengalir pada orang lain. Oh, jadi Pak Pawiro ini selalu berdoa, Ya. meminta berkat pemeliharaan Tuhan, tapi ketika diberkati tidak lupa diri, Pak, ya, Iya, tapi ingat iya. kepada sesama kanan kiri yang kekurangan. Jadi berkat, terima berkat untuk memberkati, kira-kira begitu, Pak. Iya, ya seperti itu. Terus apa perbedaan? Dulu di dalam dunia gelap tidak ada ketenangan atau seperti apa, Pak? Mungkin begini, mungkin ada orang lain istilah gini, lah itu loh, Mbah Tumpo itu, saya kira anu mah rukun-rukun meng, Kristen rukun-rukun ya, niku sing ya seperti itulah. Oh, Orang lain sekarang maksudnya. sekarang banyak orang yang cerita di Iya, luar cerita, sana iya. bahwa sekarang itu Pak Pawiro Tumpo itu hidupnya rukun, Ya, damai, damai, ya, gitu. tidak kayak dulu. Jadi Ya, kok seperti itu ya sekarang. Ya, Jadi ya. ini yang menjadi cermin dan gambar seorang percaya kan seperti itu, Pak, ya. Iya. Apa yang pengen disampaikan kepada pemirsa atau orang-orang yang menonton tayangan ini? Ini saya yang sudah menerima atau yang saya sudah merasakan, maka saya diberkati, maka saya tetap melatih diri setia kepada Tuhan. Oh, belajar setia, ya. Belajar setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia terlebih dahulu, saya belajar juga untuk setia kepada Tuhan di dalam setiap panggilan, begitu, Pak, ya. Iya. Sebagai orang Kristen itu katanya
banyak mengasihi, banyak menyayangi sanak saudara. Jadi tidak bikin ribut pada orang lain. Iya. Nah itu kan termasuk damai kan? Iya, membawa damai. Itu ya Memiliki kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya. Itu adalah hukum yang utama. Ya, gitu. Seperti itu Pak ya? Iya. Jadi luar biasa kesaksian Bapak Pawirotumpo ini. Beliau adalah warga dusun Ngerandon, Kecamatan Ngerambe. Beliau dulu adalah mantan seorang dukun, begitu Pak ya? Ya. Jadi ketika beliau itu mencari ilmu kepada gurunya yang dianggap sakti, tetapi Tuhan memberikan pelajaran di situ. Gurunya yang diikuti ternyata tidak punya kuasa atau ilmunya, tidak dapat menyembuhkan istrinya yang sakit pendarahan, tetapi kemudian ada seorang hamba Tuhan di situ melayani, dan hanya dengan berdoa tumpang tangan ada kesembuhan saudara. Jadi ini titik tolak pertabatan Pak Pawirotumpo, sehingga apa yang dilakukannya selama ini, semua ritual-ritual yang berat supaya dia mempunyai ilmu, itu sia-sia. Maka dia memilih suatu keputusan untuk mengikut pendeta ini dan hamba Tuhan ini, dan dia menjadi percaya. Dan melalui pertobatannya, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Jadi Tuhan membuat suatu mujizat dalam keluarganya. Tidak saja beliau yang diselamatkan, tetapi Tuhan juga peduli akan menyelamatkan juga istri dan anak-anaknya. Begitu Pak ya. Jadi melalui kesaksian ini, biarlah kesaksian Pak Pawirotumpo ini yang pertama ini benar-benar memberkati orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Yesus, yaitu bahwa setiap kehidupan kita, surga bergantung lidah mulut kita. Kita harus memiliki perkataan yang kudus, supaya saudara dan saya itu benar-benar di dalam setiap perjalanan hidup kita memiliki titik, yaitu tolak untuk mengalami pertobatan yang benar-benar, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara luar biasa. Ini yang dialami Pak Wirotumpo. Terima kasih Pak Wirotumpo atas kesaksiannya. Ini sangat memberkati kami semua, ini sangat menguatkan anak-anak Tuhan, dan supaya kesaksian ini membuat kita selalu setia, teguh, kokoh mengiring Yesus sampai kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua menjemput kita semua. Haleluya, amin.